Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang grammar dalam teori bahasa dan automata. Nah, di kelompok 9 sendiri terdiri atas anggota saya sebagai moderator yaitu Gazal Gozali Tansa dengan NIM digit terakhir 183. Saya Dandi Vesa Fahmi dengan NIM akhir 136. Saya Fauzan Hadi dengan NIM digit terakhir 176. Saya Firza Farul Wibowo dengan NIM akhir 211. Nah, di sini eh, kita akan membahas dulu dari awal yaitu apa itu grammar yang akan dijelaskan oleh Farel. Grammar adalah tata bahasa atau grammar adalah sekumpulan aturan formal atau produksi yang mendefinisikan sebuah bahasa. Bahasa adalah himpunan semua sentence atau kalimat yang dapat dihasilkan yang diturunkan dari tata bahasa tersebut. Notasi grammar di sini yaitu ada V, T, PS yang dimana V yaitu himpunan variabel atau non-terminal, T himpunan terminal, P aturan produksi, dan S simbol awal atau start simbol. Selanjutnya jenis linear grammar. Yang pertama ada linear grammar, jenis tata bahasa bebas konteks di mana setiap aturan produksinya hanya dapat memiliki paling banyak satu non-terminal di sisi kanan. Contohnya itu S memproduksi A besar dan B kecil, A memproduksi A kecil, A besar dan B kecil, terus A memproduksi lambda. Selanjutnya ada non-linear grammar, yaitu tata bahasa bebas konteks di mana setidaknya satu aturan produksinya memiliki lebih dari satu simbol non-terminal di sisi kanannya. Contohnya itu S memproduksi S besar dan S besar, terus S memproduksi lambda, terus S memproduksi B kecil, S besar, dan A kecil. Selanjutnya ada right linear grammar, yaitu tata bahasa formal di mana setiap aturan produksinya menempatkan simbol non-terminal di posisi paling kanan pada sisi kanan aturan. Contohnya itu S memproduksi A kecil, B kecil, dan S besar, terus S memproduksi A kecil. Selanjutnya left linear grammar, yaitu tata bahasa formal di mana setiap aturan produksinya menempatkan simbol non-terminal atau jika ada di posisi paling kiri pada sisi kanan aturan. Contohnya S memproduksi A besar dan A kecil dan B kecil, terus A memproduksi B besar, terus B memproduksi A kecil. Selanjutnya jenis-jenis penurunan atau derivation. Derivation dalam grammar merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk menelusuri bagaimana simbol awal dapat menghasilkan suatu string terminal tertentu dengan mengikuti aturan produksi grammar yang ada. Yang pertama itu ada penurunan dari kiri atau leftmost. Yaitu pada setiap langkah, variabel paling kiri dalam string sentensial adalah yang dipilih untuk diekspansi atau diganti sesuai aturan produksi. Terus ada penurunan kanan atau rightmost. Pada setiap langkah, variabel paling kanan dalam string sentensial adalah yang dipilih untuk diekspansi atau diganti sesuai aturan produksi. Terus ada penurunan pohon atau parse tree, yaitu representasi grafis atau pohon dari sebuah proses penurunan. Akar pohon adalah start simbol, daun-daunnya adalah terminal atau membentuk sentence, dan node internal adalah variabel. Selanjutnya regular grammar yang akan dijelaskan oleh Gaza. Regular grammar adalah sebuah mekanisme formal untuk menspesifikasikan bahasa yang dapat dikenal oleh finite automaton yang dicirikan oleh aturan produksi dengan format sangat kaku dan terbatas. Konteks free grammar atau yang kita sebut dengan CFG itu adalah sebuah tata bahasa formal yang digunakan untuk mendefinisikan bahasa bebas konteks free language atau CFG. CFG merupakan tipe 2 dalam hierarki Chomsky. CFG mempunyai aturan produksi A besar memproduksi A kecil.
dengan A besar sisi kiri adalah salah satu simbol variabel non-terminal. Lalu memproduksi A kecil sebagai string yang bisa berisi kombinasi apapun dan dari variabel dan terminal. Di sini ada contoh dari CFG sendiri, diberikan grammar G dengan produksi S untuk start state, memproduksi string A kecil B besar atau B kecil A besar. Lalu A memproduksi A kecil atau A kecil S besar atau B kecil A besar A besar. Lalu untuk yang B memproduksi B kecil lalu atau B kecil S besar atau A kecil B besar B besar. Untuk string A A B B A A B B B A, tentukan penurunan paling kanan, penurunan paling kiri dan parser tree-nya. Untuk penurunan paling kiri yaitu ini sudah ada hasilnya, yang dimana S memproduksi A B besar, lalu A A B B, lalu A A A B B B, lalu memproduksi lagi A A A B B B, dan juga A A A B B B kecil dan juga B besar. Dan penurunan paling kanan yaitu S A kecil B besar, A kecil B B besar, A kecil B besar, A kecil B besar B besar, dan begitu sebagainya sampai dengan hasilnya A B B B yang diurutkan dari paling kanan dan paling kiri. Lalu itulah hasil parse tree-nya. Selanjutnya penyederhanaan grammar. Di dalam penyederhanaan grammar ada Chomsky normal form atau yang bisa dibilang CNF, yaitu format di mana setiap aturan produksi dalam tata bahasa bebas konteks harus mengikuti salah satu dari dua bentuk sederhana. Yang di mana aturan produksi tata bahasa dianggap dalam CNF jika semua aturannya memiliki format yang pertama variabel menuju variabel, yang di mana variabel satu variabel non-terminal menghasilkan tepat dua variabel non-terminal. Contohnya A menuju B sama C. Dan selanjutnya variabel menuju terminal, yang dimana satu variabel non-terminal menghasilkan tepat satu simbol terminal. Dengan contoh A besar menuju A kecil. Selanjutnya contoh dari Chomsky normal form CNF, yang dimana diberikan tata bahasa bebas konteks G dengan aturan produksi sebagai berikut, yaitu S besar menuju A kecil, B kecil, A besar, B besar, dan selanjutnya A besar menuju B kecil, A besar, B besar, atau lambda, dan selanjutnya B menuju B besar, A besar, A kecil, atau A besar, atau lambda. Yang dimana sederhanakan tata bahasa bebas konteks tersebut. Pertama yaitu untuk menentukan CNF, pertama eliminasi produksi no label. Yang dimana jadi S menuju A kecil, B kecil, A besar, B besar, A kecil, B kecil, B besar, atau A kecil, B kecil, A besar, atau A kecil, B besar, dan seterusnya. Dan selanjutnya eliminasi produksi unit, yang dimana itu hasilnya menjadi S sama A-nya itu tetap sama dan B-nya itu menjadi B besar, A besar, A kecil, atau B besar, A kecil, atau A besar, A kecil, atau A kecil, atau B kecil, A, B besar, atau B kecil, B besar, atau B kecil, A besar, atau B. Dan selanjutnya menentukan eliminasi produksi useless, di mana pada contoh soal ini tidak ada produksi useless. Dan hasil akhirnya yaitu S kecil menuju A kecil, B kecil, A besar, B besar, dan seterusnya. Setelah itu tentukan bentuk
normal Chomsky dari tata bahasa konteks tersebut, yang dimana hasil sederhananya menjadi tetap sama dengan hasil akhirnya, dan selanjutnya mengganti introduksi variabel A kecil dan B kecil menjadi TA dan TB. Hasilnya sebagai berikut. Setelah itu mengintroduksi intermediate V1 dan V2, dan hasilnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah Greenback Normal Form atau GNF. Nah, bentuk normal Greenback ini menurut normal lain untuk tata bahasa bebas konteks. Berbeda dengan CNF, GNF memiliki aturan yang lebih ketat di mana setiap aturan produksi harus dimulai dengan simbol terminal. Nah, aturannya itu untuk umum A besar memproduksi A kecil, A besar 1, A besar 2, sampai A besar K, di mana A adalah terminal dan A besar adalah variabel. Nah, pada contoh ini kita diminta mengkonversi sebuah grammar ke dalam bentuk GNF. Grammar awalnya terdiri dari dua variabel, yaitu S besar dan A besar. Grammar awalnya itu adalah S menghasilkan A kecil, S besar, A kecil, atau A besar. A besar menghasilkan A kecil, B kecil, A besar, atau B kecil. Terus, langkah menjadi GNF itu kita menghilangkan unit produksinya, yaitu produksinya dibentuk hanya satu variabel, misalnya S besar menghasilkan A besar. Nah, setelah unit produksi dihilangkan, grammar menjadi S besar menghasilkan A kecil, S besar, A kecil, A kecil, B kecil, A besar, atau B kecil. Terus A besar tetap menghasilkan A kecil, B kecil, A besar, atau B kecil. Nah, selanjutnya mengkonversi ke dalam JNF-nya. Langkah berikutnya, kita setiap produksi harus diawali dengan terminal, diikuti oleh 0 atau lebih variabel. Nah, hasil konversi menjadi S besar menghasilkan A kecil, S besar, T besar, A kecil, atau A kecil, T besar, B kecil, A besar, atau B. Lalu A menghasilkan A kecil, T besar, B kecil, A besar, atau B kecil. TA menghasilkan A kecil, TB menghasilkan B kecil. Nah, variabel baru seperti TA dan TB ditambahkan untuk memastikan bahwa terminal yang berada di tengah dapat diubah menjadi variabel, sehingga produksi memenuhi aturan JNF. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Eh, untuk presentasi grammar kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.